Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang manusia dan peradaban, di mana anggota kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Husnul Khatimah. Kemudian rekan saya Adinda Aulia Latifah, Mutia Farina, kemudian Bang Panji Mustifa Arbi, dan Kak Popi Agetia. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi tentang manusia dan peradaban. Pada bagian materi manusia dan peradaban ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengertian manusia, budaya, dan peradaban. Kemudian poin kedua, hubungan manusia dan peradaban. Dan poin ketiganya, persamaan dan perbedaan kebudayaan dan peradaban. Kemudian poin yang keempat, problematika peradaban pada kebudayaan manusia. Nah, kita masuk kepada poin pertama, yaitu pengertian manusia, budaya, dan peradaban. Di sini kita harus tahu dulu apa itu manusia. Manusia secara umum berarti manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk pribadi? Karena manusia itu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Kemudian kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Atau bisa juga dikatakan kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kemudian peradaban. Istilah peradaban digunakan dalam cara sebagai normatif, baik dalam konteks sosial. Peradaban sendiri adalah sebuah upaya manusia untuk memakmurkan dirinya dan kehidupannya. Dalam sebuah peradaban, pasti tidak akan pernah terlepas dari 3 faktor, yaitu sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan iptek. Nah, selanjutnya yaitu hubungan manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan, karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Maka dari itu, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, manusia menanam makanan pokok lalu menunggu hasil berdasarkan kemampuan alam untuk memproduksi. Jadi tanpa menggunakan pupuk-pupuk kimia. Mungkin hanya diberi pupuk kandang murni tanpa campuran. Berbeda dengan sekarang. Sekarang sudah banyak pupuk-pupuk kimia seperti pupuk urea, pupuk poska, dan lainnya. Dan hal itu dapat menumbuhkan tanaman dengan cepat dan hasil yang diperoleh lebih banyak. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan kebudayaan dan peradaban. Yang pertama yaitu persamaan kebudayaan dan peradaban. Ada 4 segi persamaan dari kebudayaan dan peradaban. Yang pertama yaitu dari segi pengertian secara umum di KBBI. Persamaannya yaitu sama-sama merupakan tingkah laku suatu masyarakat terhadap lingkungannya. Yang kedua dari segi unsur suatu kebudayaan dan peradaban, yaitu baik kebudayaan maupun peradaban dia memiliki unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni patung, sistem mata pencaharian, dan wadah menyimpan makanan. Kemudian persamaan berdasarkan waktu terjadinya. Jadi, kebudayaan dan peradaban ini sama-sama merupakan nilai sosial, norma ilmu pengetahuan
serta unsur-unsur keseluruhan struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat individu dalam kelompok masyarakat. Kemudian asal terbentuknya, yaitu sama-sama terbentuk dari pola pikir atau mindset dan sikap mental suatu kelompok itu sendiri. Nah, selanjutnya perbedaan kebudayaan dan peradaban. Di sini ada 4 poin, yaitu dari segi pengertian secara umum di KBBI. Di sini kebudayaan itu lebih ke pengetahuan manusia untuk memahami lingkungannya dan yang menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Sedangkan peradaban merupakan kemajuan tingkat kecerdasan terhadap kebudayaan itu sendiri. Yang kedua dari segi unsur suatu kebudayaan dan peradaban, yaitu penambahan variasi secara modern dan semakin kompleksnya hasil suatu kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan berdasarkan waktu terjadinya. Peradaban merupakan hasil perwujudan dari sebuah kebudayaan manusia. Jadi, antara kebudayaan dan peradaban lebih dahulu ada kebudayaan. Kemudian asal terbentuknya. Kebudayaan di setiap negara berbeda karena kebudayaan terbentuk dari identitas dan karakter sekelompok masyarakat dalam suatu negara sebagai sarana bagi pembentukan pola pikir dan sikap mental, memajukan adab dan kemampuan kelompok itu untuk membentuk suatu perilaku yang nantinya akan menjadi tradisi bagi anak cucunya. Sedangkan peradaban bisa karena suatu akulturasi. Nah, selanjutnya yaitu problematika peradaban pada kehidupan manusia. Ada 3 aspek problematika peradaban yang timbul akibat globalisasi. Yang pertama yaitu bahasa. Punahnya bahasa karena penutur telah terkontaminasi oleh pengaruh globalisasi. Yang kedua yaitu kesenian. Terjadinya transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Yang ketiga yaitu sosial. Kehidupan sosial yang semakin terkikis akibat kemajuan teknologi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 3 tentang manusia dan peradaban. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.